Bulan pernikahan. Revalina tersenyum cantik menatap dirinya sendiri di depan pantulan cermin. Sambil menyisir rambut panjangnya yang cantik, ia beralih sesaat pada sebuah tes pack yang terletak di atas meja. Revalina meraih tes pack tersebut dan senyumnya makin mengembang bila melihat dua garis merah yang tertera di sana, memberikan kebahagiaan tersendiri di hati Revalina. Sudah 2 bulan semenjak pernikahannya dengan Kaiden, Revalina tak pernah menyangka dia akan mengandung sifat ini. Tentunya ia begitu bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepercayaan bagi dirinya dan Kaiden untuk memiliki anak. Revalina menyentuh perutnya lalu mengusapnya pelan. Yang sehat ya, kita ketemu 8 bulan lagi, gumam Revalina. Seperkian detik kemudian, Revalina spontan bergerak cepat memasuki tes pack tersebut ke dalam laci kala pintu kamarnya terbuka secara tiba-tiba. Berdehem sekali sebagai peralihan. Revalina kemudian melirik ke arah pintu dan langsung menemukan Kaiden bersama seorang gadis kecil yang kini tertidur lelap di dalam gendongannya. Tasya udah tidur. Kaiden mengangguk sama tersenyum tipis. Pules banget, dia kecapean kebanyakan main. Revalina tertawa kecil lalu beranjak bangkit dari tempat asal dan berpindah ke ranjang. Ia duduk di tepi kasur sambil memandangi Kaiden yang kini tengah membaringkan Tasya perlahan di atas ranjang Tasya yang terletak di samping ranjang Kaiden dan Revalina. Kaiden, Revalina memanggil. Usai membalut tubuh Tasya dengan selimut, Kaiden membalikkan tubuhnya menghadap Revalina dan bergabung bersama istrinya di atas kasur. Aku mau ngomong sesuatu. Kaiden mengusap rambut Revalina penuh kasih lalu tersenyum super manis. Mau ngomong apa sayang? Sebelum melanjutkan kalimatnya, Revalina bangkit lagi dari tempat semula, kemudian berjalan menuju nakas dekat kasur. Ia mengambil selembar kertas serta sebuah spidol berwarna merah yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Revalina duduk kembali di samping Kaiden, lalu tangannya mulai mengukir 2 buah garis lurus di atas kertas putih tersebut. Nih, buat kamu, seru Revalina penuh antusias sembari menyodorkan kertas itu pada Kaiden. Kening Kaiden mengerut dalam. Tanda tak mengerti dengan maksud dari 2 garis itu. Sebenarnya, Revalina sedang apa? Maksudnya, kamu gak tahu? Tanya Revalina. Oh, Kaiden tersenyum miring sambil manggut-manggut sendiri. Mendengar itu, Revalina semakin bersemangat. Ia menatap wajah Kaiden dengan mata berbinar-binar, berharap lelaki di hadapannya bisa langsung mengerti apa maksud sebenarnya yang ingin disampaikan Revalina. Kita lagi main tebak-tebakan kan? Kaiden menggaruk kepalanya. Revalina terbahak lalu mengangguk. Anggap aja gitu. Beda tipis lah. Ada pertunjukan lain. Jari Revalina mengetuk dagu beberapa kali, memikirkan petunjuk lain untuk diberikan pada sang suami. Oh ada, garis itu menggambarkan makhluk hidup. Kerutan tanda kebingungan makin tampak jelas di kening Kaiden. Cacing. Jawaban Kaiden sukses membuat bunyi tawa Revalina makin menggelegar. Ia memegangi perutnya yang mendadak terasa sakit karena kebanyakan ketawa. Beberapa saat kemudian Revalina langsung menghentikan tawanya saat sadar bahwa Tasya yang awalnya tertidur pulas kini sudah mulai gelisah karena bunyi tawa Revalina yang nyaring. Salah ya? Ini petunjuk terakhir. Dengerin ya. Kaiden mengangguk patuh kemudian berdehem singkat sebagai balasan. Dia hidup di dalam perut aku. Apalagi kalau bukan cacing perut. Kaiden makin melantur. Dan hal itu lagi-lagi membuat Revalina terbahak. Namun, kali ini ia lebih memelankan suaranya karena tak ingin membuat Tasya terjaga dari tidurnya. Seriously? Kamu masih belum tahu? Revalina menatap Kaiden sambil sesekali menahan tawa. Belum. Kaiden menggeleng, ekspresinya makin bingung dan heran. Usai mendengar balasan Kaiden, Revalina pun mengangguk dan mulai membenarkan posisi duduknya. Oke, aku kasih bonus. Ia menjeda sebentar, kemudian menatap Kaiden dengan tatapan serius sebelum pada akhirnya melanjutkan perkataannya. Kamu udah pengen banget hal ini terjadi semenjak kita menikah. Baiklah,
Jantung Kaiden refleks berdegup kencang ketika sesuatu terlintas di kepalanya. Tampaknya ia mulai mengerti dengan semua petunjuk itu. Tubuhnya membeku, darahnya berdesir lebih cepat dari biasanya. Kini hati Kaiden seolah dipenuhi oleh rasa bahagia yang tiada tara. Dengan mata terbelalak kaget, Kaiden menatap Revalina serius seolah meminta kejelasan lebih lagi. Revalina memainkan kedua alisnya sampai tersenyum cantik. Udah tahu? Nah, kamu, you're going to be daddy, seru Revalina. Kaiden semakin tak bisa berkata-kata, senyumnya mengembang, tak mampu lagi mendeskripsikan kebahagiaannya lewat kata-kata. Seketika itu juga ia langsung membawa Revalina ke dalam pelukannya, mendekap tubuh Revalina dengan hangat sambil sesekali mengecup puncak kepalanya. Are you serious? Revalina mengangguk di dalam dekapan Kaiden. Of course. Kaiden melonggarkan pelukannya, menatap wajah cantik di hadapannya ini sambil tersenyum hangat. Perlahan Kaiden menggendong tubuh Revalina dan mendudukkannya di atas meja. Tanpa baba lagi, langsung melumah setiap sudut bibir Revalina dengan lembut. Ia menekan tengkuk Revalina untuk memperdalam kegiatan tersebut dan makin mengeratkan pelukannya pada pinggang Revalina. Beberapa saat kegiatan panas itu berlangsung, kedua mata Revalina mendadak melotot kaget ketika merasakan gigitan-gigitan kecil yang diberikan Kaiden pada bibir bagian bawahnya. Memberikan efek aneh dan tentunya syok. Cuman itu berjalan liar dan memanas, seolah tak ada hari lain untuk melakukannya. Sayangnya, kegiatan mereka harus segera berhenti ketika sebuah suara imut dan lembut merasuki gendang telinga Revalina dan Kaiden. Bunda, ayah. Kaget setengah mati, Revalina dan Kaiden serempak melepaskan diri dan langsung berdem beberapa kali, seolah tak ada yang terjadi. Kaiden mengusap wajahnya kasar dan segera berjalan menuju rajang Tasya. Ia membelai kepala Tasya lembut seraya tersenyum kikuk. Sedangkan Revalina, ia secepat mungkin melonjak dari atas meja kemudian kabur ke dalam kamar mandi. Ada perasaan panik yang kini menguasai dirinya. Revalina takut Tasya telah menyaksikan segalanya secara detail dan jelas. Bagaimana Revalina harus menjawab ketika suatu saat nanti anak itu bertanya padanya. Beberapa bulan kemudian, Kaiden! Teriakan kuat membuat Kaiden terkejut, hampir menjatuhkan teh hangat yang masih dalam genggamannya. Dari arah dapur ia tergopoh menuju kamar, takut Revalina kenapa-kenapa. Saat Kaiden masuk ke kamar, ia melihat sang istri yang terlihat tengah sibuk berdiri depan kaca. Revalina terlihat sibuk memilah mana yang masih dapat dipakai. Jika dulu tubuhnya masih kurus, ia tanpa kesulitan akan mengenakan pakaian jenis apapun. Namun kini berbeda. Bulatan di tengah perut menyebabkan ia harus mengenakan kaos atau kemeja Kaiden dibanding bajunya sendiri. Ini buruk. Apanya yang buruk? Kaiden mendekat ke arah Revalina. Lihat ini. Revalina memamerkan dirinya dengan memakai pakaian yang tidak muat, sesak di bagian dada dan perut. Kancingnya sampai copot, padahal masih 4 bulan, tapi aku sudah sebegini melarnya. Lagi-lagi masalah itu, apa masalahnya? Perut buncit sewaktu hamil itu sudah biasa, kenapa mesti dibawa serius? Itu tandanya sehat kan? Tapi aku jadi sangat gendut, semua bajuku sampai tidak ada yang muat. Ini semua salahmu. Astaga, salah apa lagi aku padamu sayang? Rasanya semua yang dilakukan selalu disalahkan Revalina, tidak ada benarnya. Dari awal kehamilan Revalina, ia sering dijadikan sasaran kekesalan. Seksiku hilang yang tidak masalah, masih bisa membuatku ereksi kok. Revalina mendengus, memutar matanya jengah. Tolong hilangkan pikiranmu semua itu. Keesokan paginya, yang pelahin, Kaiden yang terlihat santai menikmati matahari di pinggir kolam, menatap Revalina dengan sebuah buah bulat berduri yang disodorkan sang istri tepat di depan wajahnya. Yang mager lagian tuh dapat dari mana tuh durian pagi-pagi buta begini? Tanya Kaiden masih setia dengan baringannya menikmati sinar matahari pagi. Aku suruh Pak Wawan cariin, jawab Revalina santai. Kaiden terlonjak dan menatap ke arah istrinya. Lah kenapa suruh Pak Wawan? Pengen aja, ayo belahin.
Revalina mulai merengek sembari menggoyang-goyangkan bahu Kaeden. Mau tidak mau akhirnya Kaeden menyerah dengan wajah imut Revalina. Bukannya dia tidak mau membukain durian tersebut, tapi Kaeden senang aja jahilin Revalina. Mana? Ini? Revalina mengeluarkan buah durian ke arah Kaeden. Pisau yang aku belahnya pakai apaan? Ya kali pakai ini. Kalau itu sih cukup buat belah punya kamu aja. Ucapan Kaeden otomatis membuat Revalina melototkan matanya tajam. Namun yang namanya Kaeden tidak takut dengan tatapan itu. Yang ada di pikirannya tatapan itu bisa membuatnya on. Bentar, aku ambilin di dapur, ucap Revalina. GPL yang keburu mager lagi, teriak Kaeden. Awas aja nggak ku kasih jatah. Lalu setelah Revalina benar-benar berlalu menuju dapur. 60 menit berlalu, Revalina kembali dengan pisau di tangannya. Namun ia terlihat merenggut kesal saat melihat Kaeden ternyata tertidur. Kaeden! Teriak Revalina membuat Kaeden langsung terbangun. Takut-takut terjadi apa-apa dengan Revalina. Namun ia semakin terkejut saat melihat Revalina berdiri di sampingnya dengan pisau yang mengacung. Ia ngapain bawa pisau? Tanya Kaeden. Mau potong punya kamu, Kaeden? Terlihat ketakutan saat Revalina menodongkan pisau ke arahnya. Yang, itu belahin. Belahin, apanya? Duriannya yang tua sih. Jadi pikun. Cium dulu baru mau motongin duriannya, kode Kaeden. Kalau nggak mau bukain sekarang, aku potong punya kamu sampai rata mau. Marah Revalina justru malah membuat Revalina menggemaskan di mata Kaeden. Iya sini sayang, punya istri kok kejam banget. Kalau dipotong gimana mau buat dedek lagi ayang? Kaeden mengambil alih pisau yang dipegang oleh Revalina. Revalina tak peduli dengan ocehan Kaeden. Di dalam pikirannya hanya duren. Setelah duriannya dibelah, Niang, Kaeden menyodorkan durian yang telah dibelahnya. Enggak yang. Loh tadi katanya mau dibelahin, ini udah aku belahin loh yang. Kok nggak jadi sih? Ya kan cuma suruh belahin doang, bukan berarti mau makan. Dedek bayinya cuma mau ngeliat duriannya dibelah doang yang. Revalina hanya senyum-senyum karena Kaeden, sedangkan Kaeden, jangan tanya, ia sudah mencoba mengatur nafas bak orang melahirkan. Ia mengatur nafas tarik, buang. Kaeden meneriakkan nama sang istri yang sudah berlalu masuk ke dalam rumah dengan santunya. Revalina! Halo Navirus, ketemu lagi di episode yang ke-62. Nah ya, maaf ya Mimin salah bicara. Di sini alhamdulillah kabar gembira di mana Revalina mengandung anaknya Kaeden. Nah jangan kemana-mana ya, tetap di channel Feby Taloka. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus ya kisah selanjutnya. Maaf kemarin Mimin tidak upload selama 3 hari karena ada masalah atau problem yang harus Mimin selesaikan, dan ada beberapa kegiatan yang memang membuat Mimin sedikit lebih sibuk daripada biasa ya.